Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpul potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Saudara-saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Misi kita adalah memperluas kerajaan Allah di tengah-tengah masyarakat dunia. Masing-masing dari kita haruslah melakukannya sesuai dengan situasi hidup kita. Namun terkadang tampaknya upaya kita tidak membuahkan hasil yang diinginkan. Kita sangat mencintai Yesus, namun begitu banyak keluarga, teman, dan kenalan kita tidak mengenal atau mencintai Yesus sama sekali. Kita mencintai negara kita dan berharap bahwa semua rekan senegara kita akan menemukan sendiri keindahan iman Katolik. Kita tahu bahwa dalam iman ini terletak semua jawaban atas pertanyaan mendasar dan aspirasi hati manusia. Kita lalu bekerja keras, kita bergabung dengan orang lain, kita berusaha untuk melakukan apa yang terbaik, namun terkadang tampaknya orang lain tidak mendengar pesan Yesus. Saudara-saudari, Tuhan kita meminta para rasul memberi makan orang banyak. Bagaimana mungkin mereka memberi makan 5.000 orang pria, belum lagi wanita dan anak-anak. Mereka hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Mereka terlalu fokus pada betapa sedikit yang bisa mereka lakukan. Mereka tidak melihat ada peluang yang bisa dibuat. Apa yang terlintas di kepala mereka ketika Yesus menyuruh mereka meminta orang-orang itu duduk dalam kelompok-kelompok? Apa yang mereka katakan saat itu? Saudara-saudari, kita tidak tahu. Namun kita tahu bahwa mereka mendengarkan Yesus. Mereka melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Mereka tidak menggerutu atau mengeluh bahwa apa yang dikatakan Yesus tidaklah ada gunanya. Maka dalam tindakan ketaatan mereka mulai memberi makan orang-orang itu sendiri.
Apa yang tidak mungkin bagi manusia adalah mungkin bagi Tuhan. Saudara-saudari, Tuhan kita melipat gandakan roti dan ikan dengan kuasa ilahinya. Menariknya, Yesus memberi makan orang-orang itu melalui 12 rasulnya. Para rasul terlepas dari kelemahan mereka sendiri adalah bejana yang membagikan roti dan ikan yang berlipat ganda kepada orang-orang itu. Yesus juga dapat melakukan hal-hal besar di dalam diri kita jika kita mengizinkannya. Dalam menghadapi tantangan evangelisasi baru, jika kita membawa kelemahan dan keterbatasan kita kepada Yesus dan siap untuk melakukan apa yang Yesus minta, maka kita juga akan menghasilkan buah yang besar. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda